Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas soal UNBK tingkat SMP MTS tahun 2013 sampai 2019 khusus materi tentang gerak lurus. Sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Yang pertama kita bahas adalah UN SMP atau MTS tahun 2013. Pada tahun ini tidak terdapat soal tentang materi gerak lurus. Setahun berikutnya, UN SMP MTS tahun 2014 ternyata masih tidak terdapat soal tentang gerak lurus. Tahun berikutnya, UN SMP atau MTS tahun 2015 ternyata juga tidak terdapat soal tentang gerak lurus. Nah, barulah di tahun 2016 ada soal materi tentang gerak lurus pada UN SMP MTS. Berikut ini adalah soalnya. Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh gerak suatu benda. Seorang siswa melakukan percobaan gerak dua benda sebanyak 3 kali seperti tabel di atas. Jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 berturut-turut adalah. Jadi yang ditanyakan adalah jenis gerak. Langkah pengerjaannya adalah untuk menentukan jenis gerak, itu bisa berdasarkan pada perubahan kelajuan benda setiap detiknya. Jadi langkah pertama kita harus menghitung kelajuan benda. Caranya, kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu. Atau ketika kita simbolkan, kelajuan adalah V, jarak S, dan selang waktu T. Kalau kalian masih bingung, kita gunakan persamaan segitiga, yaitu persamaan JKW. J berada di atas, K kemudian W. Garis mendatar menyatakan dibagi, dan garis yang tegak menyatakan dikali. Sehingga untuk mencari kelajuan adalah jarak per waktu. Sehingga untuk benda pertama, S dibagi T itu akan menghasilkan besaran kelajuan. Jadi untuk baris yang pertama, kelajuannya adalah 60 dibagi 15, yaitu 4 cm per sekon. Selanjutnya, 80 dibagi 20 adalah 4 cm per sekon. Dan 100 dibagi 25 adalah 4 cm per sekon. Untuk benda kedua, sama. S dibagi T itu juga menghasilkan besaran kelajuan. Untuk baris pertama, S-nya 4, T-nya 2, sehingga kelajuannya adalah 2 cm per sekon. Lanjutnya, 9 dibagi 3, maka kelajuannya adalah 3 cm per sekon. Dan yang terakhir, 25 dibagi 5, kelajuannya adalah 5 cm per sekon. Setelah kita menghitung kelajuannya, maka kita bisa menentukan jenis gerak lurusnya. Jenis gerak lurus ada 3 macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Cirinya kelajuannya tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Cirinya adalah kelajuannya bertambah secara beraturan. Dan yang terakhir, GLBB diperlambat. Cirinya adalah kelajuannya berkurang secara beraturan. Nah, dari hasil kelajuan yang telah kita hitung, untuk benda pertama, kelajuannya kan sama, 4 cm per sekon. Sehingga benda pertama melakukan gerak lurus beraturan. Dan
benda kedua kelajuannya kan bertambah secara beraturan, sehingga benda kedua mengalami GLBB dipercepat. Jadi jawabannya adalah yang B, GLB dan GLBB dipercepat. Selanjutnya soal UN SMP MTS tahun 2017. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti pada tabel berikut. Benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB dan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB berturut-turut adalah. Langkah pengerjaan soal ini sama dengan soal sebelumnya. Yang pertama, kita menghitung kelajuannya. Menggunakan persamaan, kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu. Selanjutnya, barulah kita menentukan jenis gerak lurusnya, GLB atau GLBB. Nah, ini kan kolom jarak tempuh. Sedangkan yang ini adalah kolom waktu tempuh. Jarak tempuh dibagi waktu tempuh menghasilkan besaran kelajuan. Untuk benda P, saat jarak tempuhnya 3 cm, waktu tempuhnya adalah 1 sekon, sehingga kelajuannya adalah 3 dibagi 1, yaitu 3 cm per sekon. Selanjutnya, jaraknya 6 dibagi waktu tempuhnya 2, sehingga kelajuannya adalah 6 dibagi 2, 3 cm per sekon. Selanjutnya, 12 dibagi waktu tempuhnya 3, maka kelajuannya adalah 4 cm per sekon. Untuk benda P, detik ke-1 dan 2 kelajuannya kan sama, berarti mengalami gerak lurus beraturan. Untuk detik kedua ke detik ketiga kan kelajuannya bertambah, sehingga mengalami GLBB. Jadi benda P itu ada 2 gerak, GLB dan GLBB. Selanjutnya kita menghitung kelajuan untuk benda Q. Jaraknya 5, waktu tempuhnya 1, sehingga diperoleh kelajuannya adalah 5 dibagi 1, yaitu 5 cm per sekon. Selanjutnya, kelajuannya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 cm per sekon. Berikutnya, 15 dibagi 3 adalah 5 cm per sekon. Pada benda Q, kelajuannya kan sama, sehingga benda Q mengalami gerak lurus beraturan. Berikutnya kita menghitung kelajuan benda R. 2 dibagi 1, maka kelajuannya 2 cm per sekon. Berikutnya, 8 dibagi 2, maka kelajuannya 4 cm per sekon. Dan 18 dibagi 3, maka kelajuannya adalah 6 cm per sekon. Kelajuan pada benda R itu kan bertambahnya secara beraturan, sehingga benda R mengalami gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya untuk benda S. Kelajuan yang pertama adalah 10 dibagi 1, maka kelajuannya 10 cm per sekon. Selanjutnya 20 dibagi 2, maka kelajuannya 10 cm per sekon. Dan 30 dibagi 3, maka kelajuannya adalah 10 cm per sekon. Benda S memiliki kelajuan yang sama, sehingga benda S mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, benda terakhir yaitu benda T. Kelajuan yang pertama 5 dibagi 1, yaitu 5 cm per sekon. Selanjutnya 15 dibagi 2, kelajuannya adalah 7,5 cm per sekon. Dan 35 dibagi 3, maka kelajuannya adalah 11,67 cm per sekon. Pada benda T kelajuannya kan bertambah,
namun bertambahnya tidak beraturan. Sehingga benda T itu tidak mengalami gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Sehingga dari soal ini kita peroleh GLB-nya adalah benda Q dan GLBB-nya adalah benda R. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal UN SMP MTS tahun 2018. Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke ruas jalan D. Di tengah perjalanan, oli mesinnya menetes dan memberikan pola tetesan di jalan sebagai berikut. Grafik kecepatan terhadap waktu dari A ke D, tetesan oli yang tepat adalah. Jadi di sini kita disuruh menentukan grafik. Konsepnya, pola tetesan oli itu ada 3 macam. Yang pertama, jika jarak antar tetesannya sama, maka geraknya adalah GLB. Jika pola tetesannya semakin merenggang atau menjauh, maka geraknya adalah GLBB dipercepat. Dan yang terakhir, ketika pola tetesannya semakin merapat, maka geraknya adalah GLBB diperlambat. Grafik kecepatan terhadap waktu itu juga ada 3 macam. Yang pertama, GLB. Grafiknya berupa garis lurus karena kecepatannya tetap. Untuk GLBB dipercepat, grafiknya naik karena kecepatannya selalu bertambah secara beraturan. Dan untuk GLBB diperlambat, grafiknya turun karena kecepatannya berkurang secara beraturan. Nah, sekarang kita perhatikan ruas jalan A ke B. Polanya semakin merapat, sehingga gerak bus dari A ke B itu merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk ruas jalan B ke C itu kan menunjukkan tetesan oli yang jaraknya antar tetesan itu sama, sehingga gerak base dari B ke C itu adalah GLB. Selanjutnya untuk C ke D polanya kan semakin merenggang, sehingga gerak base-nya adalah GLBB dipercepat. Nah, sekarang kita perhatikan grafiknya. A ke B, GLBB diperlambat, maka grafiknya turun. Jadi jawaban A mungkin benar. Jawaban B itu salah, karena harusnya grafiknya turun. Itu kan grafiknya naik. Jawaban yang C juga salah. Harusnya grafiknya turun. Dan untuk opsi yang D itu masih mungkin benar. Selanjutnya untuk B ke C itu kan GLB. Jadi grafiknya mendatar. Baik opsi A maupun opsi D benar karena sama-sama mendatar. Selanjutnya untuk C ke D itu kan GLBB dipercepat sehingga grafiknya naik. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Mudah kan? Selanjutnya soal UN SMP MTS tahun 2019. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan seperti gambar berikut. Grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah, jadi mobil mainan dari P ke Q itu kan turun, sehingga geraknya adalah GLBB dipercepat. Untuk Q ke R jalannya kan mendatar, sehingga geraknya adalah GLB. Dan untuk R ke S, lintasannya kan naik, sehingga gerakannya adalah GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita menentukan grafiknya. Hampir sama seperti soal sebelumnya. Jadi, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ada 3 grafik. GLB-nya mendatar,
GLBB dipercepat itu grafiknya naik, dan GLBB diperlambat grafiknya turun. Untuk P ke H itu kan GLBB dipercepat, maka grafiknya harusnya naik. Opsi jawaban A itu mungkin benar. Opsi jawaban B itu salah, karena harusnya grafiknya naik. Opsi jawaban C itu mungkin benar, sedangkan opsi jawaban D itu salah. Untuk Q ke R itu kan GLB, grafiknya mendatar. Jadi baik A maupun C itu mungkin benar. Dan untuk R ke S itu kan GLBB diperlambat, sehingga grafiknya turun. Berarti opsi yang C salah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, mudah kan? Sekedar tips, ini dari saya. Jika di soal yang diketahui adalah lintasan, maka grafik kecepatan terhadap waktu itu berlawanan dengan lintasan benda. Jadi ketika lintasannya turun, maka grafiknya itu naik. Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu sahabat perdana mendalami soal latihan tentang gerak lurus. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.